zombie bukan lagi makhluk baru, bahkan sudah terlalu mainstream. Namun, zombie di film Abadi Nan Jaya punya sentuhan yang cukup bikin penonton betah nonton sampai ending. Soalnya, zombinya superior. Zombie di film ini jalannya sangat cepat, bahkan bisa lari kencang dan bebas berkeliaran di siang hari. Beda jauh dengan zombie di serial populer macam The Walking Dead 2010 yang jalannya lambat, atau mayat hidup di film I Am Legend 2007 yang cuma bisa keluar saat petang. Tak hanya itu, penglihatan dan pendengaran mereka juga oke punya. Mirip dengan zombie di serial Korea Kingdom. Alhasil, penonton makin gemas dan tegang. Sebab, nyaris nggak ada ruang kosong bagi para karakter manusia buat menang. Film ini berhasil menghindari pakem di mana satu tokoh pahlawan dengan mudah mengalahkan gerombolan zombie. Di sini, penonton disuguhi pertarungan yang gak seimbang dan membuat suasana makin mencekam. Salah satu poin paling layak dipuji dari Abadi Nan Jaya adalah sinematografinya. Film ini gak cuma mengandalkan banjir darah atau visual jorok untuk meneror penikmatnya. Sebaliknya, film ini justru sering menyorot pemandangan Kabupaten Sleman yang indah, dengan latar belakang gunung dan hamparan sawah hijau. Ada beberapa momen di mana gambar diambil dari atas atau bird eye view. Pengambilan gambar dari perspektif tinggi seperti ini terbilang jarang dilakukan di film horor. Teknik ini mendeklarasikan bahwa sutradara berani mengambil risiko visual tanpa harus mengandalkan trik murahan. Lucunya, Abadi Nan Jaya malah memakai lagu nasional, Indonesia Pusaka, sebagai soundtrack. Bahkan, sepenggal liriknya dicatut sebagai judul. Langkah ini terbilang cerdas karena sanggup menarik atensi masyarakat secara instan. Entah kalau setelah film ini dikenal banyak orang, citra lagu nasional yang sakral itu jadi bergeser punya kesan mengerikan. Abadi Nan Jaya berlatar di sebuah desa terpencil di dekat Yogyakarta. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang menjalankan bisnis jamu terkenal bernama Wani Waras. Pemilik perusahaan berusaha melakukan inovasi membuat jamu awet muda dengan resep baru. Sayangnya, hal itu menjadi cikal bakal munculnya zombie. Bermula dari satu orang, berujung pada satu desa terdampak wabah. Terlebih lagi di desa tersebut sedang berlangsung hajatan yang membuat orang-orang sedang berkumpul. Anak dari pemilik perusahaan yang berubah menjadi zombie berupaya bertahan hidup. Setelah lolos dari serang di rumah ayahnya, mereka mencoba mencari pertolongan. Sayangnya, mereka terjebak di kantor polisi karena para zombie mengepung dari luar. Ada 6 orang yang berjuang bertahan hidup untuk keluar dari desa tersebut. Hidup dan mati mereka bergantung pada para zombie yang kelaparan. Abadi Nan Jaya karya Kimos Tamboel di Netflix menutup ceritanya dengan akhir yang menggantung. Penonton dibuat bertanya-tanya soal nasib keluarga Sadimin dan potensi wabah zombie yang makin meluas. Ending film ini memperlihatkan bagaimana keluarga Sadimin harus berjuang melawan wabah zombie yang muncul akibat jamu awet muda racikan sendiri. Jamu yang awalnya dibuat untuk awet muda justru memunculkan kekacauan besar. Beberapa anggota keluarga memang berhasil kabur, tapi nasib mereka tidak ditunjukkan secara jelas. Kimos Tamboel sengaja menutup kisah Abadi Nan Jaya dengan cara misterius, memberikan ruang bagi penonton untuk menafsirkan sendiri bagaimana kelanjutan nasib para karakter utama. Salah satu adegan paling menegangkan di akhir film adalah saat ramuan jamu dari perusahaan Wani Waras telah sampai ke ibu kota. Karakter bernama Grace, diperankan Karina Suwandi, terlihat meminum jamu tersebut dan tampak awet muda, padahal usianya sudah lanjut. Momen ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah Grace akan berubah menjadi zombie dan memicu wabah baru di Jakarta? Jika benar, maka film ini berpotensi berkembang menjadi kisah survival yang lebih besar di wilayah urban.
Wabah yang awalnya terjadi di desa kini mungkin akan menjadi ancaman nasional. Dengan akhir yang menggantung, pertanyaan terbesar penonton tentu, apakah Abadinan Jaya akan berlanjut ke part 2? Hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Netflix maupun Kimos Tamboel. Namun melihat antusiasme publik dan banyaknya teka-teki yang belum terjawab, peluang munculnya sequel sangat besar. Film ini meninggalkan banyak misteri. Apakah keluarga Sadimin selamat? Siapa yang akan menemukan sumber wabah? Dan apakah Jakarta siap menghadapi ancaman zombie berikutnya? Semua kemungkinan terbuka lebar untuk lanjutan kisah yang lebih epik dan intens.